Oke teman-teman, kembali lagi di konten TikTok saya. Gimana teman-teman kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Ya semoga kabar kalian selalu baik-baik saja ya. Selalu dan selalu diberikan kesehatan, keselamatan diri kalian maupun keluarga kalian ya. Dan di video kali ini tidak seperti biasanya ya. Saya ingin berbagi cerita tentang kehidupan lah, kehidupan tentang perjuangan hidup. Ya mungkin selama ini mungkin teman-teman yang melihat video ini ataupun saya pribadi yang masih mengeluh lah tentang beratnya menjalani kehidupan, yang masih mengeluh. Tetapi di luar sana masih banyak ya orang-orang yang mungkin lebih apa ya, lebih parah dari kita, lebih berjuang tetapi mereka menerima dalam arti kayak ikhlas. Tapi sedangkan kita yang mungkin perjuangan kita atau ujian kita belum seberapa, kita masih mengeluh gitu boy. Dan ini saya sedikit ada cerita ya, saya sedang makan di warung tahu telur lontong. Ada seorang ibu-ibu penjual kerupuk, dia berjualannya dengan jalan kaki. Dia nggak naik motor tapi jalan kaki, kan itu apa ya, perjuangan sekali ya. Ini ada fotonya ya. Ini sekitar jam 10 malam. Jadi ibu ini kayak membawa apa, kayak wadah gitu, kan dipikul. Posisi kerupuknya itu belum dibungkusi. Jadi pemilik warung ini membeli kerupuk ke ibunya, ibu ini posisi kerupuknya belum dibungkusi. Akhirnya ibu ini membungkusi kerupuk ini ya. Kalau nggak salah saya lihat itu sekitar 5 bungkus. Per bungkus isinya 10 biji. Itu packing lalu diberikan ke pemilik warung tahu telur lontong ini. Yang membuat saya kayak gimana ya? Kayak tersentuh kayak gitu. Ini posisi jam apa ya? Jam 10 malam ya. Karena pada umumnya jam 10 malam itu waktunya orang istirahat gitu boy. Dan ini seorang ibu-ibu yang mungkin umurnya 50 tahun, dia masih apa ya, mengantarkan kerupuk, masih bekerja lah, masih berjuang mencari uang. Dan ini dia berjalan kaki ya. Ini nggak saya videokan karena gimana ya, kan nggak mungkin menurut pendapat saya pribadi, kurang etis lah. Akhirnya ini saya foto selfie ya. Saya foto selfie, itu pun takut kalau ibunya tahu gitu boy. Jadi takut saya itu kayak 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 kurang nggak etis. Ini saya foto ya ini. Ini posisinya ibunya ini masih mengambilkan kerupuk. Yang apa ya, yang bisa diambil pelajaran saat ini intinya mungkin kita ya sebagai para anak muda, ya namanya apa ya, hidup itu penuh perjuangan ya. Tetapi kadang pun anak muda itu ketika perjuangannya belum seberapa, belum seberat ibu ini, dia sudah mengeluh. Padahal masih muda gitu boy. Sedangkan ibu ini yang usianya sudah tua tapi dia tetap bekerja sekuat tenaga dia. Dia tidak memakai motor, bayangkan, berjalan kaki. Mungkin kalau saya ataupun teman-teman yang melakukan hal seperti ini mungkin tidak bisa lah. Intinya ibu ini tangguh lah. Cuma yang terpenting semoga ibu ini selalu diberikan kesehatan, umur panjang. Karena kan kalau sampai ibu ini sakit kan dia tidak bisa apa ya, mencari uang. Itu yang saya apa ya, takutkan gitu boy. Untungnya saya nggak, bukan untungnya, kayak lakunya laku berapa saya nggak tahu. Cuma kan dengan untung segitu nggak mungkin bagi kita itu kecil ya, tapi bagi ibu ini kayak sangat berarti ya, sangat bermanfaat. Maka dari itu di samping itu juga kita harus menghargai uang gitu boy. Terkadang itu kita apa ya, tidak menghargai uang. Kadang kita mungkin menyepelekan uang 50.000 atau 10.000. Tapi ketika ibu ini mendapatkan uang 50.000 atau sampai 100.000, uang itu sangat berarti ya untuk kehidupan ibu ini. Jadi kita ya sebagai anak-anak muda harus bersyukur lah. Harus bersyukur kan gini, namanya manusia itu pasti rasa tidak puasnya itu pasti selalu ada. Tetapi bagaimana ya kita mengontrol hati kita itu supaya bersyukur. Terkadang itu kita membandingkan dengan orang yang lebih dari kita, tapi kita tidak pernah membandingkan kepada orang yang di bawah kita. Jadi intinya hidup itu sawang sinawang gitu boy. Intinya kita bersyukur. Saya pun juga apa ya, belajar bersyukur, belajar memaknai kehidupan itu seperti apa. Ketika kita melihat lingkungan ada orang yang lebih apa ya, yang lebih susah dari kita bisa belajar. Akhirnya kita bisa bersyukur gitu boy. Jangan sampai kita menjadi orang yang lupa ketika diberikan titipan gitu boy. Ketika kita diberikan titipan, kita lupa. Tapi ketika kita belum diberikan titipan, kita meminta-minta, kan itu sangat nggak fair ya gitu boy. Ya itu teman-teman apa ya, yang bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Intinya para anak muda. Belajar itu nggak cuma di sekolahan, tetapi di lingkungan kita bisa apa ya, lebih belajar banyak hal, yaitu tentang kehidupan, arti perjuangan kehidupan, arti rasa syukur. Itu di sekolah tidak ada gitu boy. Yang ada di lingkungan kita gitu boy. Dan yang selanjutnya, lah ini waktu ibunya kembali melakukan perjalanan, ibu ini jalan, bayangkan,
jalan di malam hari. Mungkin kita anak muda nggak mau seperti ini ya, kayak mungkin kita nggak sanggup ya, tapi sedangkan ibu ini yang di usianya mungkin 50 ke atas, ibu ini masih sanggup, masih terus apa ya, berjalan gitu, Boy. Ya itu teman-teman yang membuat saya kayak tersentuh selalu apa ya, bersyukur lah. Itu jangan sampai kita menjadi orang yang lupa gitu, Boy. Dan ini kan yang saya bilang tadi ibu ini memakai apa ya, nampan apa ya, saya nggak tahu. Dan ini memakai jarik, terus ibu ini berjalan. Kan bagi saya itu sungguh apa ya, luar biasa ya. Mendoakan ibu ini semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki itulah gitu. Dan semoga ketika sampai di rumah dengan selamat dan besok ibu ini bisa melakukan apa ya, aktivitasnya lagi, berjuang lagi, dapat laku lagi, untung lagi gitu, Boy. Ya itu teman-teman, pelajaran untuk kita semua, intinya ya kita harus bersyukur aja ya, terhadap apa yang kita miliki. Namanya manusiawi itu pasti wajar ya mempunyai rasa kurang dan kurang, tapi bagaimana kita memanajemen hati itu yang susah. Yang paling susah itu memanajemen hati, karena kan terkadang itu hati mungkin setiap hari atau setiap jam, setiap menit, setiap detik pun itu bisa berubah setiap waktu-waktu. Jadi kita harus belajar ya memanajemen hati, dalam arti perbanyak rasa syukur. Di sini saya nggak sok gimana, tapi ini emang fakta gitu, Boy. Dan saya tidak video ini kan dalam bentuk foto ya, tapi kalau saya videokan kayak kayak kurang etis, kayak kurang sopan gitu, Boy. Akhirnya saya foto dan saya mungkin abadikan ya, gitu, Boy. Oke teman-teman, sekian dulu video untuk kali ini. Ya intinya bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Saksikan terus video saya di konten-konten selanjutnya. Terima kasih, peace.